Halo, Bapak Ibu, pernah nggak sih udah rajin sikat gigi tiap pagi dan malam, tapi tetap aja mulut suka bau? Udah pakai pasta gigi mint yang katanya super fresh, udah kumur pakai mouthwash, tapi kok kalau lagi ngobrol dikit-dikit, orang malah mundur pelan-pelan. Hadeo, ini bukan cuma soal malu, tapi bisa jadi tanda ada yang nggak beres di dalam tubuh. Nah, di obrolan kali ini, yuk kita bongkar bearing-bearing. Kenapa sih mulut bisa tetap bau, padahal udah rajin sikat gigi, dan lebih penting lagi, apa yang bisa kita lakukan biar nggak jadi si napas naga di lingkungan kerja, rumah, atau bahkan di hadapan pasangan? Bab 1. Nggak semua bau mulut itu dari gigi. Pertama-tama, kita harus tahu satu fakta penting. Bau mulut itu nggak selalu datang dari gigi. Loh, kok bisa? Jadi, walaupun Bapak Ibu udah rajin sikat gigi, tapi kalau sumbernya bukan dari gigi, ya dead bau. Sebagian besar kasus bau mulut memang datang dari rongga mulut. Tapi bukan cuma dari gigi berlubang. Bisa dari lidah yang kotor, gusi yang meradang, atau sisa makanan yang nyelip dan gak kejangkau sikat. Bahkan, sekitar 80-90 bau mulut berasal dari mulut itu sendiri. Tapi bukan selalu karena kebersihan gigi yang buruk. Dan sisanya bisa dari tenggorokan, lambung, bahkan paru-paru. Bab 2. Lidah juga harus disikat. Ini nih yang sering banget dilupakan. Sikat lidah. Coba deh, pas pagi hari, keluarkan lidah dan perhatikan warnanya. Kalau ada lapisan putih atau kuning, itu tanda ada bakteri dan sisa makanan yang numpuk, dan itu salah satu sumber utama bau mulut. Sikat gigi aja nggak cukup, lidah juga harus dibersihin tiap hari. Bisa pakai sikat gigi biasa, bisa juga pakai alat khusus, pembersih lidah yang sekarang udah banyak dijual di apotek atau toko online. Terus masalah gusi yang bikin mulut nggak enak. Selain lidah, gusi juga bisa jadi biang kerok. Gusi yang bengkak, berdarah, atau sensitif bisa jadi tanda awal gingivitis atau peradangan gusi. Nah, di bagian gusi yang meradang itu, bakteri bisa berkembang biak dengan cepat dan menghasilkan bau gas belerang. Busuknya bukan main. Masalahnya, peradangan gusi kadang nggak terasa sakit, jadi kita ngerasa emen-emen aja, padahal mulut udah jadi ladang fermentasi. Salah satu ciri gampangnya, kalau tiap sikat gigi keluar darah, atau gusi tampak merah dan bengkak, jangan anggap enteng ya, mending langsung ke dokter gigi. Makanan yang kita konsumsi juga berpengaruh. Nah, ini. Siapa yang suka makan jengkol, petai, atau bawang mentah? Tenang, bukan berarti nggak boleh. Tapi harus tahu risikonya. Makanan-makanan ini punya senyawa sulfur yang bisa bertahan lama di mulut dan bahkan terserap ke aliran darah, lalu keluar lewat napas. Makanya, walaupun udah sikat gigi, tetap aja baunya nempel dari dalam tubuh. Tipsnya, kalau habis makan makanan beraroma tajam, imbangi dengan minum air putih yang banyak dan makan buah segar kayak apel atau daun mint. Mulut kering equals bau. Air liur itu penting banget. Selain buat bantu ngunyah, dia juga berfungsi membersihkan mulut secara alami. Tapi saat kita kurang minum air, mulut jadi kering. Nah, ini ladang emas buat bakteri. Mulut yang kering itu bau banget. Apalagi kalau habis bangun tidur atau habis ngobrol lama tanpa minum. Bapak Ibu yang sering minum kopi, teh, atau merokok juga perlu hati-hati. Semua itu bikin mulut makin kering. Minum air putih cukup itu wajib. Minimal 8 gelas sehari, jangan nunggu haus dulu baru minum. Bau dari lambung naik ke atas. Ini yang agak tricky. Kadang, bau mulut bukan karena mulutnya sendiri, tapi karena masalah di lambung. Asam lambung yang naik GERD bisa membawa bau dari perut ke tenggorokan. Dan ini nggak bisa diberesin cuma dengan sikat gigi. Biasanya disertai keluhan kayak perut kembung, sering sendawa, atau rasa asam di tenggorokan. Kalau udah begini, pengobatannya harus dari dalam. Bukan cuma pakai mouthwash doang. Kalau Bapak Ibu punya keluhan seperti itu, jangan tunggu parah. Coba konsultasi dulu. Dan di channel Dokter Sehat Milenial, kami juga bahas soal gangguan pencernaan dan kaitannya dengan bau mulut. Bisa jadi referensi yang bermanfaat. Gigi palsu, behel, dan bau mulut. Buat Bapak Ibu yang pakai gigi palsu atau behel, ini juga harus diperhatikan. Sisa makanan gampang nyelip di celah gigi palsu atau kawat behel. Kalau nggak dibersihin benar, ya jadilah tempat bakteri berkembang. Gigi palsu harus direndam dan dibersihkan setiap hari, dan sebaiknya dilepas saat tidur. Buat yang pakai behel, selain sikat gigi biasa, penting juga pakai benang gigi atau sikat kecil khusus yang bisa menjangkau sela kawat. Bau mulut saat puasa atau belum makan. Saat kita puasa atau belum makan, tubuh memproduksi lebih sedikit air liur. Efeknya, mulut jadi kering dan bakteri bebas berkembang. Apalagi kalau sahurnya makan yang geri-geri,
dan tinggi protein tapi kurang sayur dan buah. Efeknya bisa bikin napas makin tumpul. Solusinya, pastikan tetap minum air cukup saat sahur dan berbuka. Dan konsumsi makanan yang bantu produksi air liur seperti apel, seledri, atau permen karet, tanpa gula. Bisa jadi gejala penyakit serius. Kalau semua udah dicek, tapi bau tetap bertahan, bisa jadi ada gangguan medis serius. Misalnya, infeksi sinus, diabetes, infeksi paru-paru, liver, atau bahkan tumor di mulut. Bau mulut dari kondisi ini biasanya agak berbeda, lebih menyengat, dan nggak hilang-hilang meski udah bersih-bersih. Jangan panik dulu, tapi juga jangan abaikan. Kalau udah sikat gigi benar, rajin bersihin lidah, mulut nggak kering, tapi bau masih ada terus-menerus, langsung periksa ke dokter. Jangan tunggu parah. Stres bisa bikin mulut bau. Serius, mungkin terdengar aneh, tapi stres juga bisa bikin napas jadi nggak sedap. Saat stres, produksi air liur bisa menurun drastis. Plus, stres juga bikin kita jadi malas makan, malas sikat gigi, dan tidur nggak cukup. Semua kombinasi ini bikin mulut makin bau. Makanya, kesehatan mental juga penting untuk kesehatan mulut. Jaga pikiran, jaga emosi, dan jangan lupa tetap senyum. Karena senyum bisa bantu napas lebih ringan loh. Cara sederhana tapi efektif. Nggak harus mahal kok buat mengatasi bau mulut. Coba deh, rutin berkumur pakai air garam. Bisa bantu bunuh bakteri sekaligus meredakan radang ringan di gusi. Atau pilih mouthwash yang bebas alkohol. Karena yang ada alkohol malah bikin mulut makin kering. Buah dan sayur juga penting. Apel, wortel, bahkan daun mint bisa bantu bersihin gigi secara alami dan kasih efek napas segar. Buat Bapak Ibu yang ingin tahu lebih dalam soal kebersihan mulut, gusi berdarah, sariawan, atau perawatan gigi yang benar, jangan lupa mampir ke channel YouTube Dokter Sehat Milenial. Ada banyak info menarik dan praktis, termasuk cara mengatasi bau mulut dari berbagai penyebab. Klik subscribe dan nyalakan loncengnya, supaya nggak ketinggalan tips penting lainnya. Penutup, jangan cuma sikat, tapi rawat mulut secara menyeluruh. Bau mulut itu bukan aib, tapi kalau dibiarkan, bisa jadi masalah sosial, mengganggu percaya diri, bahkan menurunkan kualitas hidup. Jadi, jangan cuma fokus sikat gigi aja. Bersihkan lidah, rawat gusi, perhatikan makanan, minum cukup air, dan dengarkan sinyal tubuh. Karena napas yang segar bukan cuma soal penampilan, tapi tanda bahwa tubuh kita dirawat dari luar dan dalam. Sampai ketemu di obrolan kesehatan berikutnya. Tetap sehat, tetap percaya diri, dan jangan lupa senyum.